Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk adik-adik mahasiswa Blok 13 Prodi Kedokteran Gigi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya Dr. Gigi Fitri Yuniawati, MDSC SPP Rio. Hari ini akan membawakan salah satu dari beberapa materi perkuliahan saya. Hari ini dengan judul perubahan jaringan periodontium. Seperti kita ketahui, perubahan pada jaringan periodontal secara umum disebabkan oleh kondisi patologis seperti gingivitis maupun periodontitis. Akan tetapi jaringan periodontal pun juga dapat mengalami perubahan karena pengaruh dari penuaan, kemudian pengaruh dari dental treatment yang dilakukan oleh dokter gigi, dan juga pengaruh dari kondisi sistemik pasien. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengaruh penuaan terhadap jaringan periodontal. Dari jaringan periodontal yang mengalami perubahan karena proses penuaan antara lain adalah epitel gingiva, jaringan ikat gingiva, ligamen periodontal, cementum, tulang alveolar, dan juga komposisi dari bakteri plak. Kita akan bahas satu persatu. Pada epitel gingiva, ini biasanya terjadi penipisan dan penurunan keratinisasi epitel sehingga menyebabkan peningkatan permeabilitas epitel terhadap antigen bakteri. Kemudian juga terjadi penurunan resistensi terhadap trauma fungsional sehingga mukosa mulut ini akan menjadi lemah dan mudah terluka oleh makanan kasar atau gigi tiruan yang longgar. Kemudian epitel juga mudah terkelupas dan jaringan ikat di bawahnya sembuh dengan lambat. Secara inspeksi ini akan terlihat mukosa mulut terlihat pucat, kering, terjadi kemunduran lamina propria, keratinisasinya berkurang, vaskularisasinya berkurang, sehingga menyebabkan buruknya nutrisi dan oksigenasi ke dalam jaringan. Kemudian terjadi atrofi, hilangnya stippling, penipisan epitel, dan menurunnya kelenturan jaringan ikat. Kemudian juga terjadi flattening atau perataan dari data pack dan juga perubahan kepadatan sel-sel. Migrasi epitel junctional ke arah apikal menyebabkan terjadinya resesi gingiva. Akan tetapi resesi gingiva juga disebabkan karena erupsi pasif gigi akibat menyesuaikan kontak oklusal karena email yang atrisi. Terjadinya resesi gingiva juga mengakibatkan penyempitan lebar dari attached gingiva. Berikut adalah ilustrasi atau skema mengenai kondisi-kondisi yang dapat terjadi pada rongga mulut pasien. Di sini pada gambar A ini kondisi yang masih normal. Jadi margin gingiva yang ditunjukkan oleh garis berwarna pink ini masih berada dalam kondisi normal, dan juga CEJ atau cemento enamel junction yang ditunjukkan dengan garis berwarna kuning ini pun juga masih dalam posisi yang normal. Kemudian terdapat beberapa kondisi, yaitu apabila terjadi atrisi seperti pada kondisi gambar B dan C. Ini terjadi atrisi pada permukaan insisal sehingga kemungkinan akan ada pergerakan gigi ke arah occlusal plane. Apabila letak dari margin gingiva ini tidak mengalami perubahan, maka pergerakan gigi ini akan menyebabkan tereksposnya cemento enamel junction dan juga beberapa bagian dari akar gigi. Akan tetapi pada kondisi C ini apabila margin gingiva juga mengalami perubahan, maka tidak terjadi adanya CEJ dan juga cementum yang terekspos. Kemudian kondisi yang berbeda ini terjadi pada gigi D, di mana di sini walaupun tidak ada atrisi, tetapi di sini terjadi penurunan dari margin gingiva ke arah
apikal, sehingga nanti akan mengekspos beberapa bagian dari akar dan juga dari CEC, sehingga secara klinis akan tampak mahkota gigi ini akan tampak lebih panjang, dan juga gusi ini, margin gingiva ini akan tampak lebih turun. Ini yang disebut dengan resesi gingiva, dan kondisi ini yang paling sering ditemukan pada pasien-pasien usia lanjut. Kemudian pada jaringan ikat gingiva ini peningkatan usia akan menyebabkan jaringan ikat menjadi lebih kasar dan padat, serat elastin dan kolagen bertambah tebal dan memadat. Perubahan kolagen baik secara kualitatif maupun kuantitatif, termasuk peningkatan laju konversi kolagen terlarut menjadi tidak terlarut. Kemudian juga terjadi peningkatan kekuatan mekanik dan peningkatan suhu denaturasi. Pada ligamen periodontal terjadi perubahan fibroblast baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Produksi matriks organik berkurang, serat kolagen menjadi lebih tebal setelah jumlah pembuluh darah mengalami penurunan. Kalsifikasi serat kolagen menyebabkan berkurangnya lebar ligamen periodontal, tetapi hipofungsi gigi geligi juga menyebabkan penyempitan ligamen periodontal. Kemudian terjadi reduksi matriks organik ligamen periodontal dan proliferasi sel ligamen periodontal berkurang dengan bertambahnya usia. Dengan demikian menunjukkan penurunan potensi dari perbaikan ligamen periodontal. Peningkatan lebar sementum hingga 5-10 kali karena hiposisi yang terus berlanjut setelah erupsi. Peningkatan lebar sementum ini lebih besar pada area apikal dan lingual dibandingkan dengan area yang lain. Kemudian juga terjadi peningkatan permukaan yang irregular. Nah, ini hanya sebagai pengingat struktur dari sementum. Silahkan dibuka kembali teorinya. Kemudian dicari di manakah letak sementum acellular, extrinsic fiber sementum atau AEC. Kemudian saya lanjutkan untuk perubahan yang terjadi pada tulang alveolar. Setelah tanggalnya gigi geligi, ini tulang alveolar di sekitar gigi ini akan mengalami resorpsi. Resorpsi prosesus alveolaris menyebabkan pengurangan jumlah tulang akibat peningkatan osteoklas. Sehingga sangat umum terjadi ini pada pasien usia lanjut ini akan terjadi kehilangan dimensi vertikal akibat hilangnya gigi geligi. Kemudian dari komposisi bakteri plak, ini akumulasi plak yang meningkat kemungkinan disebabkan karena peningkatan luas permukaan jaringan keras akibat resesi gingiva yang mengakibatkan permukaan akar yang terbuka. Jadi dampak lain dari terjadinya resesi gingiva ini juga akan meningkatkan luas permukaan dari plak yang menempel pada permukaan gigi, sehingga tentu saja akan meningkatkan akumulasi dari bakteri-bakteri plak. Selanjutnya mengenai pengaruh tindakan dental terhadap jaringan periodontal. Tindakan iatrogenik didefinisikan sebagai penyakit yang disebabkan oleh kesalahan diagnosis, komplikasi, kealfaan, dan kadang akibat kekeliruan dari dokter. Sehingga kita sebagai dokter gigi ini sangat rentan melakukan tindakan iatrogenik karena prosedur-prosedur gigi yang tidak sesuai dengan standar ini dapat berkontribusi terhadap kerusakan baik jaringan keras maupun jaringan lunak, dan terutama pada bab ini akan kita bahas kerusakan pada jaringan periodontal akibat tindakan iatrogenik. Berikut adalah beberapa tindakan kedokteran yang dapat mempunyai efek pada jaringan periodontal. Yang pertama adalah pembuatan margin restorasi yang kurang tepat, pembuatan kontur yang kurang tepat, dan juga terjadinya open contact. Kemudian respon jaringan periodontal terhadap material yang digunakan,
desain gigi tiruan lepasan yang kurang tepat, prosedur restoratif yang melukai jaringan periodontal, retensi plak berkaitan dengan pemakaian alat ortodontik, kemudian trauma gingiva dan alveolar bone height berkaitan dengan pemakaian alat ortodontik, respon jaringan terhadap kekuatan ortodontik, dan kemudian bisa juga karena ekstraksi dari impaksi molar ketiga. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah penempatan margin restorasi yang kurang tepat. Margin restorasi ini sebaiknya memang dibuat sesuai dengan kontur pada dinding gingival. Jadi biasanya pada kavitas kelas 2 ini margin restorasi yang dibentuk ini kebanyakan apabila ada ketidaktepatan ini akan menyebabkan terjadinya overhang atau overhanging restoration yang berkontribusi terhadap perkembangan penyakit periodontal. Mekanisme yang terjadi adalah restorasi yang overhang tersebut ini biasanya akan menyebabkan retensi makanan, retensi plak, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan perubahan keseimbangan ekologi sulcus gingiva, sehingga area tersebut akan mudah untuk terjadinya peradangan, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya penyakit periodontal. Yang overhang ini berhubungan dengan penurunan tinggi tulang alveolar, sehingga bila dilakukan koreksi ini akan memungkinkan kontrol plak yang lebih baik, sehingga efektif untuk menghilangkan peradangan gingiva dan juga akan meningkatkan tinggi tulang alveolar. Margin restorasi subgingiva dikaitkan dengan sejumlah besar plak, radang gusi yang lebih parah, pocket yang lebih dalam, perubahan komposisi mikroflora subgingiva yang mirip dengan mikroflora yang dicatat dalam periodontitis kronis. Selain dari bentuk dari restorasi yang kita buat, ternyata kekasaran dari bahan yang kita aplikasikan juga mempengaruhi atau juga dianggap sebagai faktor yang menyebabkan penumpukan plak dan inflamasi gingiva. Margin subgingiva biasanya akan membentuk celah sebesar 20 sampai 40 mikron antara margin restorasi dengan permukaan, sehingga tempat ini akan dapat digunakan untuk kolonisasi bakteri plak sehingga berkontribusi terhadap terjadinya inflamasi. Selanjutnya terdapat over contour dan open contact restoration yang juga menjadi penyebab terjadinya inflamasi pada gingiva. Merujuk pada istilah over contour, ini merupakan suatu restorasi yang cenderung konturnya melebihi kontur gigi yang normal. Jadi secara anatomikal dia biasanya tampak lebih besar, kemudian pada sisi kontak proksimal itu pun juga kurang tepat, sehingga pada regio ini, pada sisi ini biasanya akan menyebabkan akumulasi plak dan kalkulus, sehingga akan memicu terjadinya peradangan. Over contour crown ini menyebabkan kerusakan periodontal yang lebih parah dibandingkan dengan under contour crown. Penyebab utama terjadinya over contour antara lain karena preparasi gigi yang kurang oleh dokter gigi, sehingga akan menyebabkan teknisi membuat restorasi yang lebih bulky atau lebih tebal untuk menyediakan ketebalan yang sesuai untuk restorasi. Sehingga apabila nanti restorasi tersebut disemenkan atau dipasang pada gigi pasien, ini akan memperoleh permukaan atau kontak yang lebih tebal atau lebih over, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan permasalahan pada jaringan periodontal. Begitu pula dengan preparasi atau restorasi yang open kontak. Gigi
Gigi posterior dengan kontak terbuka ini akan menyebabkan impaksi makanan yang pada akhirnya menyebabkan pendalaman poket dan kehilangan perlekatan klinis. Selanjutnya adalah respon jaringan periodontal terhadap material yang digunakan. Hipersensitif terhadap material yang dipakai ini dapat menyebabkan respon inflamasi walaupun angka kejadiannya cenderung jarang terjadi. Jadi bahan restorasi yang biasanya menyebabkan alergi ini adalah bahan-bahan tumpatan alloy yang terutama mengandung material nikel. Selain faktor bahan yang dipakai, kekasaran permukaan restorasi juga dapat menyebabkan respon inflamasi karena kekasaran material pada area subgingiva akan menyebabkan akumulasi plak yang lebih besar yang mencetus terjadinya inflamasi. Kemudian desain gigi tiruan lepasan yang kurang tepat. Pemakaian partial denture ini dapat menyebabkan mobilitas pada gigi abutment apabila desainnya kurang tepat. Kemudian peningkatan inflamasi dan pembentukan poket periodontal ini dapat menjadi penanda awal terjadinya periodontitis pada gigi abutment yang digunakan. Kemudian partial denture yang digunakan secara tidak tepat, jadi digunakan dalam kurun waktu siang dan malam, ini juga menginduksi lebih banyak pembentukan plak sehingga pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya masalah pada jaringan periodontal. Sehingga instruksi oral hygiene ini sangat penting untuk menjaga kesehatan jaringan periodontal pasien. Penggunaan partial denture selain dapat meningkatkan akumulasi plak juga dapat menginduksi perubahan kualitatif bakteri sehingga mendorong munculnya mikroorganisme Spiroseta. Pada saat melakukan prosedur restoratif ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama adalah selama melakukan prosedur preparasi ini harus berhati-hati supaya tidak merusak jaringan gingiva. Kemudian yang kedua adalah perlunya memperhatikan biological aspek dari jaringan periodontal supaya restorasi yang dibuat ini tidak menyebabkan permasalahan pada jaringan periodontal dan juga usia restorasinya ini dapat bertahan lama. Salah satu aspek yang harus dipenuhi ini adalah adanya biological width. Jadi biological width ini didefinisikan sebagai dimensi yang harus dipenuhi, dimensi yang secara anatomis harus dipenuhi pada saat kita mengembalikan atau melakukan suatu restorasi. Jadi biological width ini terdiri dari dua komponen, yaitu epithelial attachment yang seharusnya ini berkisar antara 0,97 mm, kemudian ada connective tissue attachment yang berkisar antara 1,07 mm, sehingga kalau ditambahkan biological width ini seminimal mungkin harus diperoleh sebesar 2,04 mm. Apabila biological width ini tidak dipenuhi atau tidak diperhatikan, maka biasanya akan terjadi beberapa hal, antara lain adalah inflamasi yang kronis. Kemudian apabila inflamasi ini tidak ditanggulangi atau tidak diobati, maka akan menyebabkan kerusakan yang lebih meningkat, lebih berat, seperti hilangnya tulang alveolar dan lain sebagainya. Evaluasi dari biological width ini dapat dilakukan secara radiografis ataupun juga mengukur secara langsung menggunakan probe yang kita sebut dengan nama bone sounding ya, tetapi memang diperlukan anestesi terlebih dahulu. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penempatan rubber dam. Jadi selama prosedur preparasi, penggunaan rubber dam ini harus bisa melindungi jaringan di sekitar gigi. Kemudian rubber dam juga harus dipasang sedemikian rupa sehingga
pemasangannya tidak menyebabkan cedera. Nah, biasanya cedera pada jaringan periodontal ini disebabkan karena pemasangan rubber dam clamp yang dipasang secara paksa ataupun yang ukurannya tidak sesuai, sehingga akan menyebabkan rusaknya perlekatan dari jaringan ikat. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah clamp tidak boleh dipasang terlalu lama sehingga menyebabkan terjadinya keadaan iskemi, sehingga akan menyebabkan kerusakan jaringan periodontal. Matriks yang digunakan untuk membantu proses penumpatan, misalnya pada penumpatan kavitas kelas 2, ini harus ditempatkan dengan baik sehingga tidak merusak biological width, serta harus disesuaikan secara akurat terhadap margin. Tindakan kedokteran gigi lainnya yang juga berpengaruh terhadap jaringan periodontal ini adalah salah satunya adalah pemasangan dari alat ortodontik. Orthodontic appliance ini cenderung menyebabkan retensi plak dan debris, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan turunnya OHI pasien dan pada akhirnya menyebabkan inflamasi gingiva. Kemudian excess composite bonding yang berada di sekitar bracket ini juga menjadi titik krusial akumulasi plak, sehingga apabila tidak dilakukan pembersihan ini biasanya akan terjadi demineralisasi email. Pada beberapa penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan Prevotella melaninogenica, Prevotella intermedia, dan Actinomyces odontolithicus serta penurunan mikroorganisme fakultatif, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan perubahan keseimbangan dari komposisi bakteri mulut. Trauma gingiva dan kehilangan tinggi tulang alveolar ini juga biasanya menjadi akibat dari pemakaian alat ortodontik yang kurang tepat. Misalnya sebagai contoh pada pemasangan alat ortodontik pada gigi yang baru saja erupsi, ini apabila dipasang ortodontik band yang tidak tepat, maka akan menyebabkan hilangnya perlekatan dari epitelial junctional, sehingga akan menyebabkan terjadinya insidensi resensi gingiva. Pada beberapa contoh penelitian disebutkan terjadinya kehilangan tulang alveolar rata-rata per pasien untuk usia remaja yang menjalani perawatan ortodontik selama 2 tahun. Ini biasanya mengalami penurunan antara 0,1 sampai 0,5 mm. Biasanya kehilangan tinggi tulang alveolar ini dikaitkan dengan meningkatnya insidensi peradangan gingiva. Namun, tingkat kehilangan tulang selama perawatan ortodontik dewasa ini mungkin lebih tinggi daripada yang diamati pada remaja, terutama jika kondisi periodontalnya tidak diobati terlebih dahulu ataupun tidak diselesaikan apabila ada permasalahan jaringan periodontal. Respon jaringan terhadap kekuatan ortodontik ini salah satu contohnya adalah apabila diaplikasikan kekuatan dari bracket orto yang tidak sesuai dengan aturan, ini biasanya akan menyebabkan beberapa permasalahan pada jaringan periodontal. Kita tahu bahwa pergerakan gigi dengan alat ortodontik ini dimungkinkan karena jaringan periodontal ini mempunyai sifat yang responsif terhadap kekuatan yang diaplikasikan secara eksternal. Nah, dalam perawatan ortodontik ini terdapat beberapa aturan untuk menggerakkan gigi secara bertahap sehingga tidak terjadi respon-respon yang tidak diinginkan. Penting untuk menghindari kekuatan berlebihan dan pergerakan gigi yang terlalu cepat selama perawatan ortodontik untuk mencegah beberapa cedera terhadap jaringan periodontium. Kekuatan ortodontik yang berlebihan juga meningkatkan resiko resorpsi akar apikal.
faktor-faktor resiko yang berkaitan dengan resepsi akar selama perawatan orto, termasuk durasi perawatan, besarnya kekuatan yang diterapkan, arah pergerakan gigi, dan penerapan kekuatan yang kontinu dan intermittent. Penggunaan elastik untuk menutup diastema dapat menyebabkan kehilangan pelekatan yang parah dengan kemungkinan kehilangan gigi karena elastik bermigrasi secara apikal di sepanjang permukaan gigi. Kemudian, paparan bedah dari gigi yang impaksi dan erupsi yang dibantu ortodontik memiliki potensi untuk membahayakan pelekatan periodontal pada gigi yang berdekatan. Selanjutnya, tindakan bedah ekstraksi impasi molar ketiga ini juga berpotensi untuk menghasilkan kerusakan pada jaringan periodontal. Biasanya aspek yang mempengaruhi ini adalah klasifikasi atau posisi dari gigi molar ketiga, kemudian juga posisi terhadap molar kedua yang berada di sebelah mesialnya. Efek iatrogenik yang berhubungan dengan pengambilan impaksi molar ketiga ini biasanya berhubungan dengan desain flap dan juga sering terjadi pada pasien yang berusia lebih dari 25 tahun. Faktor lain yang berperan ini antara lain adalah adanya plak, kemudian perdarahan saat probing yang menunjukkan adanya inflamasi, resorpsi akar pada area kontak antara molar kedua dan ketiga, serta adanya folikel yang melebar secara patologis, kemiringan molar ketiga, dan kedekatan molar ketiga dengan molar kedua. Baik, selanjutnya akan kita bahas pengaruh kondisi sistemik terhadap jaringan periodontal. Beberapa kondisi sistemik dapat mempengaruhi jaringan periodontal, antara lain adalah kelainan endokrin dan hormonal, kelainan hematologi dan sistem kekebalan tubuh, kelainan genetik, stres dan psikosomatik, pengaruh nutrisi dan gizi, pengaruh medikasi, dan kondisi sistemik lainnya. Kita akan bahas satu persatu kelainan endokrin dan hormonal. Endocrine disease ini misalnya adalah diabetes mellitus, kemudian juga adanya fluktuasi hormonal yang dicontohkan dengan pubertas dan kehamilan. Gangguan endokrin dan fluktuasi hormon ini mempengaruhi jaringan periodontal secara langsung, memodifikasi respon jaringan terhadap faktor lokal, dan menghasilkan perubahan anatomi pada gingiva yang mendukung akumulasi plak dan perkembangan penyakit. Sebagai contoh pada penyakit diabetes mellitus, ini terjadi gangguan metabolik kompleks yang ditandai dengan hiperglikemi kronis. Penurunan mekanisme pertahanan tubuh, meningkatnya kerentanan terhadap infeksi dan faktor lokal dalam rongga mulut yang pada akhirnya akan menyebabkan penyakit periodontal. Manifestasi diabetes pada jaringan periodontal ini antara lain terjadinya hiperplasi gingiva, kemudian terbentuknya sesil, polip gingiva, abses periodontal, periodontitis, dan kelainan gigi geligi. Ini merupakan contoh dari salah satu kasus pasien dengan diabetes mellitus. Pasien dengan kadar gula darah lebih dari 400 mg per desiliter bisa kita saksikan tampak inflamasi pada gingiva, baik pada margin gingiva maupun pada attach gingiva. Kemudian apabila dilakukan pemeriksaan probing, ini biasanya akan ditemukan bleeding on probing positif ataupun juga bisa terjadi bleeding spontan dan juga ditemukan adanya beberapa edema seperti pada gambar berikut. Kemudian apabila kadar gula darah yang tinggi ini dilakukan pengontrolan, dilakukan pemberian insulin selama 4 hari sehingga kadar gula darah pasien kurang dari 100 mg per desiliter, ini kondisi dari jaringan periodontal akan membaik tanpa terapi lokal. Baik, jadi dari satu kasus ini dapat menjadi satu contoh bahwa terapi kondisi sistemik atau pengontrolan dari penyakit sistemik yang diderita oleh pasien ini dapat mempengaruhi ataupun dapat memberikan dampak positif terhadap jaringan periodontal.
Kemudian contoh yang lain ini adalah pasien dengan DM tidak terkontrol, terdapat enlargement gingiva. Enlargement yang tampak pada contoh ini adalah enlargement pada margin dan papila pada area gigi anterior. Kemudian pada area lingual ini terdapat gingiva yang terinflamasi berwarna kemerahan dan juga beberapa edema yang terdapat sampai attach gingiva. Kemudian ini adalah contoh yang lainnya pada pasien diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Ini kita saksikan terdapat supurasi atau abses yang terjadi pada permukaan bukal area gigi premolar rahang atas. Pada pasien dengan diabetes mellitus, kandungan glukosa dari cairan gingiva dan darah ini ditemukan lebih tinggi dibandingkan dengan pasien non-DM, sehingga kandungan peningkatan glukosa dalam cairan gingiva dan darah tersebut dapat mengubah lingkungan mikroflora yang kemudian menginduksi perubahan kualitatif pada bakteri yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keparahan penyakit periodontal, terutama apabila kondisi dari diabetes mellitus pasien tersebut tidak terkontrol. Pasien diabetes mellitus tipe 1 telah dilaporkan memiliki mikroflora gingiva yang sebagian besar terdiri dari Cyanochyptophaga, Vibrio anaerob, dan spesies Actinomyces. Pada pasien dengan diabetes mellitus, ini juga ditemukan adanya penurunan fungsi dari leukosit polimorfonuklear. Terjadinya penurunan fungsi dari leukosit PMN ini akan meningkatkan kerentanan pasien terhadap infeksi yang dikaitkan dengan defisiensi leukosit polimorfonuklear yang mengakibatkan gangguan kemotaksis, fagositosis, dan adherens. Kemudian apabila status diabetes mellitusnya tidak terkontrol, maka fungsi dari sel PMN, monosit, dan makrofag akan menjadi terganggu. Akibatnya pertahanan primer oleh leukosit PMN terhadap patogen menjadi berkurang dan proliferasi bakteri akan terjadi lebih cepat. Selanjutnya terjadi kondisi yang disebut dengan altered collagen metabolism. Pasien diabetes mellitus yang mengalami hiperglikemi kronis ini akan mempengaruhi sintesis, pematangan, dan pemeliharaan kolagen serta matriks ekstraseluler. Akibatnya kolagen yang terbentuk ini menjadi kurang terkontrol dan lebih rentan terhadap kerusakan karena mikroorganisme patogen. Selanjutnya akan kita bahas pengaruh hormonal, lebih spesifiknya adalah female sex hormone terhadap kondisi jaringan periodontal. Perubahan gingiva selama pubertas, kehamilan, dan juga menopause ini berhubungan dengan perubahan hormon fisiologis pada pasien wanita. Selama masa pubertas dan kehamilan, terjadi perubahan-perubahan yang berpengaruh terhadap reaksi inflamasi spesifik dengan komponen vaskular yang dominan, sehingga akan mengarah secara klinis kepada kecenderungan hemoragik atau perdarahan. Perubahan kondisi rongga mulut selama masa menopause ini termasuk penipisan mukosa mulut, terjadinya resesi gingiva, serostomia, perubahan indera perasa, dan juga adanya sensasi terbakar pada rongga mulut. Selanjutnya kita lanjutkan pada kelainan hematologi dan sistem kekebalan tubuh yang berpengaruh terhadap jaringan periodontal. Salah satu contohnya adalah pada penyakit leukosit atau neutrophil disorder. Jadi gangguan yang mempengaruhi produksi atau fungsi leukosit ini akan menyebabkan destruksi jaringan periodontal yang parah. Neutropenia adalah menurunnya jumlah neutrofil dalam sirkulasi darah, bisa disebabkan oleh penyakit ataupun obat-obatan, bahan kimia, keturunan, dan faktor-faktor lain sebagainya. Kemudian agranulositosis didefinisikan sebagai menurunnya sirkulasi neutrofil, basofil, dan eosinofil. Penyebabnya yang paling umum adalah penggunaan dari obat-obatan tertentu.
Berikut adalah contoh dari keadaan rongga mulut pada pasien yang mengalami trombositopenia. Pada pasien dengan trombositopenia ini biasanya akan ditemui peteki atau bintik perdarahan kecil, ya, bintik perdarahan pada palatum. Biasanya terjadi karena menurunnya jumlah trombosit dalam peredaran darah. Kemudian adanya ekomosis pada lateral paratum seperti ini, dan juga pada tonsil. Ini juga bisa terjadi pada pasien dengan trombositopenia yang diinduksi oleh kemoterapi yang dilakukan oleh pasien. Leukemia ini adalah salah satu neoplasma ganas dengan karakteristik penggantian sumsum tulang secara diffuse oleh sel-sel leukemik yang berproliferasi. Manifestasi oral yang biasanya muncul antara lain infiltrasi leukemik menyebabkan gingival enlargement yang dapat kita lihat pada margin maupun attached gingiva. Kemudian terjadinya perdarahan yang disebabkan karena kondisi trombositopenia. Terjadi juga ulcerasi oral dan infeksi yang disebabkan karena perubahan respon terhadap bakteri plak dan iritasi lokal lainnya. Granulositopenia akibat displacement sumsum tulang menyebabkan peningkatan kerentanan host terhadap infeksi dan juga mengakibatkan terjadinya ulcerasi dan infeksi. Baik, ini merupakan salah satu contoh dari pasien dengan leukemia. Pada intraoralnya, salah satu pasien ini ditemukan adanya pembengkakan atau inflamasi gingiva terlokalisir pada interdental papilla antara incisivus centralis dan lateralis. Kemudian pada pasien yang berbeda, ini terdapat gingival enlargement hampir pada seluruh regio, baik pada rahang atas maupun rahang bawah. Selanjutnya adalah kelainan genetik yang mempengaruhi jaringan periodontal. Salah satu contohnya adalah Down syndrome, yaitu adalah penyakit bawaan yang disebabkan karena kelainan kromosom ditandai dengan defisiensi mental dan keterbelakangan pertumbuhan. Prevalensi periodontitis pada penderita Down syndrome ini sangat tinggi, hampir 100% pada pasien dengan usia di bawah 30 tahun. Karakteristik periodontitis pada Down syndrome antara lain adalah pembentukan pocket periodontal yang dalam, berhubungan dengan tingginya akumulasi plak dan gingivitis moderat. Biasanya terjadi secara generalized, baik rahang atas maupun rahang bawah, dengan kondisi rahang bawah yang lebih parah. Progres penyakit periodontal yang terjadi ini terjadi secara cepat, kemudian dihubungkan dengan menurunnya kemotaksis dari polimorfonuklear, fagositosis, dan intercellular killing. Kondisi stres dan kelainan psikosomatik juga berpengaruh terhadap jaringan periodontal. Hal ini terjadi karena perubahan pada endokrin, nervous, dan sistem imun yang diinduksi oleh stres. Stres meningkatkan produksi kortisol pada korteks adrenal. Kemudian kortisol akan mendepresi respon imun dengan menurunkan aktivitas neutrofil dan produksi imunoglobulin G dan sekresi imunoglobulin A. Stres juga dicurigai meningkatkan pelepasan neurotransmitter seperti epinefrin, norepinefrin, dan neurokinin, sehingga akan menyebabkan penurunan respon sel imun terhadap antigen dan menurunkan aktivitas sel T dan produksi antibodi. Kondisi psikologis seperti pada stres dan depresi ini akan mempengaruhi hasil terapi periodontal yang telah dilakukan oleh dokter gigi. Karena stres akan mempengaruhi rendahnya level dari interleukin 1 dan matriks metaloproteinase 9 serta dihubungkan dengan rasa sakit yang meningkat serta penyembuhan yang melambat. Status nutrisi dan gizi pada seseorang juga berpengaruh terhadap jaringan periodontal. Secara teoritis, individu dengan kekurangan gizi akan kurang mampu bertahan melawan infeksi dari bakteri dibandingkan dengan individu yang kompeten secara nutrisi.
Kemudian pengaruh medikasi, beberapa medikasi yang bertujuan untuk mengobati penyakit sistemik ini ternyata dapat memberikan efek pada jaringan periodontal. Di antaranya adalah berpengaruh terhadap penyembuhan atau respon imun terhadap bakteri periodontal. Beberapa contoh dari medikasi yang mempunyai pengaruh terhadap jaringan periodontal antara lain adalah bifosfonat yang mempunyai efek menyebabkan terjadinya nekrosis pada rahang, kemudian juga pemakaian dari kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama. Kondisi sistemik lainnya yang berpengaruh terhadap jaringan periodontal antara lain adalah pada pasien osteoporosis, yaitu pasien yang mengalami penurunan massa tulang dan kerusakan struktur tulang. Tentunya hal ini juga akan berpengaruh terhadap tulang alveolar sebagai bagian dari jaringan periodontal. Hubungan antara osteoporosis dan periodontitis masih diperdebatkan. Kebanyakan peneliti lebih mengasosiasikan korelasi positif antara osteoporosis dengan periodontitis pada perempuan postmenopause. Dapat disimpulkan bahwa defisiensi estrogen dan osteopenia merupakan faktor risiko osteoporosis tulang alveolar pada wanita postmenopause dengan riwayat periodontitis. Demikian beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Selamat belajar, semoga sukses.